Hai guys, kembali lagi di channel Ketut Bayu TV. Nah, karena eh, banyak yang nanya nih tentang review AC Teko, terutama indoornya ya. Ada reviewnya. Saya mau bikin review ketiga nih. Ini tentang remote-nya atau fasilitas apa aja sih yang ada di AC Teko indoornya. Oke, itu kalau kita lihat di sini ada tombol power ya, untuk on off-nya mati itu AC-nya ya. Tampilannya udah terpasang, unitnya udah saya pakai hampir sekitar semingguan lebih lah gitu. Kemudian di sini ada untuk menurunkan ya, standar ya, untuk menurunkan suhu atau menaikkan suhu di yang ada di kamar gitu, untuk yang ada di unit indoornya. Dan yang bagus dari AC ini menurut saya, semua fasilitas ini tuh uh, nyala semua, artinya full support gitu ya. Karena AC saya sebelumnya itu Aqua gitu, ada beberapa fitur seperti iFeel-nya ya, ada muncul iFeel-nya, tapi nggak fasilitas realnya tuh nggak ada gitu. Dia tidak bisa secara otomatis mendeteksi perubahan situasi ruangan dan sebagainya. Kalau ini tuh bisa terus berlaku semua, alias semua jalan gitu. Nah, ini ada mode, sama modenya kita lihat sama seperti AC AC lainnya. Kemudian ada Echo. Kalau Echo ini untuk kita ada keterangannya di belakangnya. Kalau Echo itu, wah ini nggak bisa zoom ya. Nah, kurang jelas gambarnya. Tapi kalau Echo itu untuk menghemat energi, penggunaan energi, terutama listrik ya. Nah, tapi tidak mempengaruhi kok performa atau dinginnya dari AC tersebut. Itu saya rasakan gitu. Nah, karena ini AC ukuran setengah PK, jadi kalau dia agak lama panasnya memang wajar sih gitu. Tapi fasilitas Eco ini tidak mempengaruhi signifikan. Semuanya berjalan dengan normal sih kalau yang saya rasakan. Nah, kemudian timer untuk on off-nya secara kita mau dia sleep kita mau memberikan berapa lama dia berjalan dan sebagainya. Kemudian sleep juga sama, fan atau kecepatannya. Nah, ini kebetulan lagi setengah off nih outdoornya. Tapi kalau kita lihat fan-nya, ada kecepatan kedua, ada kecepatan nomor 3, kemudian ada yang auto ya, auto kayak gitu modelnya. Nah, ini auto keempat berarti ya. Nah, ini yang kecepatan pertama. Saya sukanya sih pakai yang kecepatan pertama karena udah cukup lah gitu. Kemudian swingnya itu ada yang kiri kanan, ada yang kiri dan kanan. Ini swingnya atas bawah dan dua-duanya hidup atau berfungsi gitu. Karena ada beberapa AC kan biasanya swing atas bawahnya aja yang bergerak, tapi swing kiri kanannya seringkali atau kadang-kadang tidak bergerak gitu, seperti AC saya sebelumnya kayak gitu sih. Nah, mood ini itu untuk biar nggak bunyi ya, suaranya pada saat kita mencet AC itu nggak bunyi. Nah, turbo sama kali ya, untuk ngeboost kalau kita panas pengen cepat dingin mungkin bisa pakai turbo. iFeel untuk mendeteksi perubahan suhu ruangan gitu. Kalau kita iFeel-nya di 20, begitu iFeel-nya udah di 20, dia otomatis akan berhenti atau stay di posisi tersebut gitu. Nanti ada indikatornya, dia akan berbunyi. Health, kalau health yang saya pernah coba tuh dia mati ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, nah itu ada gambar logo orang ya, ada simbol emoticon gitu untuk batuk kali ya. Nah, jadi mungkin kalau yang udah kedinginan bisa pakai health ini, dia harus langsung menonaktifkan outdoornya. Itu yang saya tahu. Kemudian ini terus, nah ini untuk yang fitur iFeel-nya. Nah, dia akan mendeteksi secara otomatis perubahan suhu yang ada di sekitarnya. Nah, itu sih udah fitur-fitur yang cukup lumayan lah untuk AC indoor yang harganya sekitar 1 jutaan ini gitu.
Nah, nanti kita lihat apa sih yang ada di outdoornya yang saya pakai seperti apa sih. Wah, ini guys hasil outdoor yang saya pakai. Nah, ini sebelumnya saya pakai merek Aqua untuk splitnya indoor ataupun outdoor. Tapi karena yang indoornya rusak, nah saya pakai sekarang yang Aqua. Outdoor tetap Aqua dan ternyata nggak ada pengaruh ya, bisa berjalan dengan normal sih, asalkan mengikuti standar. Misalnya kalau outdoornya setengah PK, yang indoornya juga kalau kita udah ganti ukurannya setengah PK juga. Itu sih kata tukang AC-nya kemarin nanya gitu. Terus selang-selangnya juga nggak ada yang diganti, semuanya masih bawaannya gitu. Nah, performanya sendiri tidak memberatkan kok. Jadi kalau tekonya indoornya pakai teko, terus ini masih tetap pakai aqua, dia tidak memberatkan ininya, apa namanya, kinerja dari outdoornya, dan berjalan sangat smooth gitu. Itu dulu guys ya, review kita hari ini. Wah, tapi kalau recommended banget sih kalau saya, kalau ada yang mau beli atau mulai rencana mau ganti indoornya saja atau kedua-duanya, saya pikir sih worth it ya. Nah, pernah saya tanya di toko, kalau indoor dan outdoor atau satu set itu sekitar antara 24 sampai 2,6 mungkin harganya gitu. Tapi kalau indoornya saja mungkin biasa bervariasi ya, antara 1,1 sampai 1,2 sampai 1,3 lah, tergantung di mana kalian membeli itu sih yang saya uh, bagikan di video kali ini. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe di channel Ketut Bayu TV. See you guys.